Ini adalah Samsung Galaxy A15, salah satu smartphone seri A pertama yang dihadirkan oleh Samsung Indonesia di tahun 2024. Layarnya Super AMOLED 90 Hz. OS-nya udah pakai One UI 6 berbasis Android 14. Jaminan update OS-nya sampai 4 tahun dan sudah mendukung sistem keamanan pakai Samsung Knox. Performanya mumpuni dan untuk game berat juga masih bisa. NFC ada di sini dan di sini ada chargernya. Untuk baterai 5000 mAh dan yang ini udah pakai desain yang baru dari Samsung ya. Ada Key Island di sini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam review smartphone yang satu ini. Ya, Galaxy A15 ini adalah salah satu smartphone kelas terjangkau dari Samsung. Smartphone ini adalah penerus dari Galaxy A14 dan posisinya ada di atas Galaxy A05 yang udah pernah kami review sebelumnya. Kalian kelewatan yang A05. Mungkin karena belum subscribe ya. Subscribe dulu biar nggak kelewatan dan nyalain loncengnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Samsung lini A series tuh udah banyak ya modelnya ya. Dan yang udah Samsung selalu punya opsi untuk setiap rentang harga. 1-2 juta ada A0 series, 2-3 juta ada A1 sekian series gitu ya. 3-4 juta ada A2 series dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat dari kemampuan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A15 ini, sepertinya Samsung ingin membuat A1 series ini naik kelas. Ditambah lagi ada varian 5G juga nih sebetulnya ya. Tapi untuk kali kita bahas yang varian 4G-nya. Kita mulai aja langsung bahasannya dari paket penjualannya. Tentunya dalam paket penjualan ada unit smartphone, ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Ya, paket penjualannya memang tidak dilengkapi dengan case dan screen protector seperti kebanyakan smartphone Samsung saat ini. Nah, lalu chargernya mana? Ya, nah Samsung menyebutkan kalau mereka menyertakan travel adapter untuk pembelian smartphone ini. Bukan cuma di masa promo aja, tapi selama smartphone ini masih tersedia di pasaran. Jadi tetap aja ada chargernya. Walaupun emang bukan dalam box, nggak masalah ya, yang penting ada gitu. Oke, lanjut ke desain. Desain dari smartphone ini simple dan cenderung minimalis. Hanya ada setup triple kamera di bagian kiri atas dan ada merek Samsung di bagian tengah bawahnya. Kalau kita ngomongin soal cover bagian belakang, kami awalnya sempat mengira kalau bagian belakang ini akan menggunakan bahan dari kaca yang glossy dan mantul seperti kaca ya. Materialnya juga kokoh dan solid, membuat kami hampir beranggapan kalau ya ini pakai kaca, padahal bukan. Namun ternyata bagian belakangnya ini pakai polikarbonat atau glass stick. Nah, untuk frame ini dari polikarbonat ya. Ada yang baru juga di sini. Frame dari smartphone ini pakai desain flat di setiap sisinya, tapi khusus di area sekitar tombol power dan volume ada sedikit gundukan di sini yang disebut Samsung dengan Key Island. Lanjut, untuk opsi warnanya itu ada blue black dan ada yellow seperti unit yang kita pakai kali ini. Nah, untuk dimensinya tinggi 160,1 mm, lebar 76,8 mm dan ketebalannya 8,4 mm. Untuk bobotnya ada di kisaran 200 gram. Mungkin agak sedikit tebal dan berat, tapi itu membuat smartphone ini terasa kokoh dan solid juga sih. Di sisi kanan ada tombol power dan ini termasuk fingerprint scanner juga ya. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon. Lalu di kiri ada SIM tray. Ini hybrid ya. Dia bisa dipakein 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD, dan untuk micro SD dia udah support sampai dengan 1 terabyte. Di bawah ini ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada port USB-C dan ada speaker juga. Ya, tentunya ini single speaker aja, tapi kualitasnya udah cukup memadai untuk kelas harganya. Volumenya juga cukup lantang di sini. Menariknya, terlihat kalau Samsung masih menghadirkan dual mikrofon di smartphone yang satu ini ya. Di sisi depan kita lihat ini adalah layar Super AMOLED 6,5 inci. Resolusinya Full HD Plus 2340x1080 pixel. Refresh rate-nya up to 90 Hz. Brightness-nya untuk pengujian indoor, brightness itu sekitar ada di 365 nits. Sementara untuk simulasi outdoor bisa mencapai 782 nits. Jadi terang banget sih ya. Samsung sendiri mengklaim kalau tingkat kecerahan Galaxy A15 ini bisa mencapai 800 nits. Jadi ini sudah sangat dekat dengan klaim mereka. Nah, untuk color gamut ada 2 pilihan color profile di smartphone ini, yaitu natural dan vivid. Kalau kami tes di mode defaultnya yaitu vivid, gamut coveragenya adalah 96,9% DCI-P3. Jadi udah dekat dengan 100% DCI-P3. Lalu gamut volumenya ada di 123,6% DCI-P3. Sedangkan di mode naturalnya seperti biasa ini harusnya mendekati 100% DCI-P3 dan hasil pengujiannya memang terlihat bahwa untuk
coveragenya ada di 99,1% sRGB. Untuk volumenya ada di 110,7% sRGB. Jadi udah bener banget di sini ya. Terlihat banget kalau Vivid warnanya akan gonjreng ya, asik buat nonton, main game dan sebagainya. Sementara yang natural ini akan cocok banget untuk kalian yang edit foto dan video supaya hasil nanti nggak aneh pas dilihat di perangkat yang lainnya. Untuk bezelnya sayangnya masih belum bisa dibilang yang tipis-tipis amat ya, dan di bagian bawahnya relatif sedikit lebih tebal. Jadi smartphone ini kelihatan seperti punya dagu yang agak tebelan dikit gitu. Nah, ada earpiece di bezel atas dan di sini hanya ada earpiece aja. Dan ada kamera selfie tapi ada di dalam notch kecil di tengah atas. Umumnya ini disebut Samsung sebagai Infinity U. Ini adalah kamera 13 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya konfigurasinya triple kamera. Yang pertama, yang paling utama adalah yang 50 megapiksel wide angle kamera. Bukannya f1.8 dan tentunya autofocus. Lalu ada kamera 5 megapiksel ultra wide kamera di sini bukannya f2.2. Dan di sini juga ada makro kamera 2 megapiksel bukannya f2.4. Untuk perekaman videonya untuk yang wide dan ultra wide adalah di 1080p 30 fps maksimumnya. Sayangnya belum ada resolusi lebih tinggi dari itu ya. Sementara untuk makronya ini sayangnya belum bisa untuk perekaman video ya, untuk foto aja. Untuk fitur-fitur bisa dibaca di sini ada lumayan banyak fitur-fitur kameranya. Untuk spesifikasi SoC-nya adalah MediaTek Helio G99. Untuk RAM dan storage ada dua varian di sini. Untuk RAM-nya itu sama-sama 8 GB, tapi variasinya ada di storage, ada yang 128, ada yang 256. Untuk RAM-nya itu pakai LPDDR4X, sementara storage-nya udah pakai UFS dong, bukan eMMC. Ya, di sini ada juga RAM Plus dengan opsi sampai dengan ekstra tambahan 8 GB ya. Untuk baterai ini 5000 mAh dan untuk charging itu didukung sampai dengan 25 watt. Jadi sesuai dengan charger yang dipaketkan ke dia ya. Untuk sensor ada accelerometer, light sensor, proximity sensor, geomagnetic sensor dan lain-lain. Sayangnya di sini belum ada sensor gyro. Nah, untuk konektivitas tentunya karena ini G99 jadi 2G, 3G dan 4G. Untuk Wi-Fi-nya bisa Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.3, NFC ada di sini. Radio FM juga ada. Jadi ada opsi hiburan gratis. Nah, untuk menggunakannya kita perlu menghubungkan smartphone ini pakai earphone melalui audio jack 3,5 mm tadi. Lalu untuk USB dia tentunya udah support OTG. Sistem keamanan dia pakai fingerprint scanner dan ada face unlock juga. Untuk OS dia pakai One UI 6 atau One UI 6 dengan basis Android 14 dan ini bukan One UI Core ya. Ini One UI 6 beneran. Nah, untuk update-nya ada janji untuk dapat 4 kali update versi Android. Ya, ini sangat Samsung sekali. Dan untuk security update-nya kita bisa mendapatkan sampai 5 tahun ke depan setelah peluncurannya. Dan karena sudah pakai Android 14, jadi dia akan dapat update sampai Android 18 nantinya ya. Jadi masih panjang nih umurnya. Nah, fitur khas One UI seperti Edge Panel, Separate App Sound, Adapt Sound, dan beberapa yang lainnya juga tentunya tersedia di sini. Dan Samsung Knox juga tersedia. Selain itu ada fitur baru di sini namanya One Time Password di menu Mobile Hotspot. Nah, ini cocok nih buat kalian yang kalau lagi ngumpul biasanya jadi korban untuk dimintain sebagai hotspot. Jadi nanti ketika ngumpul bareng teman-teman ya, kita bisa aja bagiin passwordnya, nggak masalah. Password hotspotnya dibagiin nggak masalah. Tapi itu cuma 1 kali doang bisa dipakainya. Nah, nanti kalau ketemuan lagi teman kamu nggak bisa tiba-tiba pakai password yang sama. Nggak bakal auto connect ke hotspot kamu ya. Harus minta lagi gitu. Jadi ya minta terus setiap kali mau connect ya. Lalu fitur pause USB delivery juga hadir di sini. Jadi ini akan membantu kalian pada saat main game ya. Kalau ngecharge pakai pause USB delivery ini nanti jadinya dia nggak over ngecharge-nya sampai panas gitu ya. Kejaga banget lah di sini. Lalu ada juga Samsung Knox. Nah, salah satu fitur yang dapat digunakan di sini adalah secure folder. Jadi sederhananya kita bisa menyembunyikan atau menyimpan file-file tertentu seperti dokumen, gambar, dan bahkan aplikasi yang ada di smartphone kita ke dalam secure folder ini. Kalau misalnya nih ya, amit-amit nih smartphone kita hilang atau dicuri, yang menemukan dia dan misalnya bisa membuka pun tidak akan bisa mengakses file atau aplikasi penting yang ada di dalam secure folder tadi. Jadi aman. Ada beberapa aplikasi third party juga yang akan otomatis diinstal setelah setup awal ya. Untungnya ini nggak ada yang aneh-aneh sama sekali dan semuanya juga bisa dihapus dengan mudah. Oke, sekarang kita masuk ke benchmark. Sayangnya kalau kita mau pakai Antutu 10 di sini kita harus pakai 3D yang light-nya ya. Jadi akan sulit untuk dibandingkan dengan yang pakai 3D yang normalnya.
skornya. Jadi kita masukkan hasil skor dari Antutu 9 aja di sini. Skornya adalah di kisaran 373 ribuan. Untuk Geekbench 5 single core ada di 556, multicore di 1916. Lalu untuk Geekbench 6 single core di 734 dan multicore di 1980. Untuk CPU throttling test selama 30 menit kita dapat di sekitar 88% tanpa kipas tentunya. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 grafik skornya di 2331. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas base skornya di 1251 dan lowest score di 1246. Jadi stability-nya di sini bagus di 99,6%. Untuk GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p 62 fps dan untuk Manhattan 3.1 1080p offscreen dapat 25 fps. Lanjut untuk gaming. Seperti biasa untuk smartphone Samsung di tes gaming ini kita harus melakukan sedikit trik untuk mendapatkan performa terbaiknya ya. Di sini alternate gaming performance mode kita aktifkan dari dalam Game Booster. Lalu kita juga menginstal Game Booster Plus yang bisa didapatkan dari game plugins di Galaxy Store. Nah, di sini semua game kita jalankan di mode custom di mana kita setting di max FPS. Kita mulai dari PUBG Mobile dulu. Frame rate dibatasi sampai ultra aja sayangnya di sini atau 40 FPS dan saat dimainkan frame rate yang dihasilkan memang mentok di 40 FPS. Kalau setting segini sih keentengan ya buat Helio G99. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Free Fire Max settingan grafis yang terbuka di sini sampai max dengan frame rate di high. Jadi kita bisa mainin game ini di 60 FPS dan saat dimainkan memang rata di 60 FPS. Sempat sesekali turun tapi cuman ke 50-an FPS aja. Jadi masih sangat playable. Jadi di A15 ini Subway Surfer bisa jalan sampai 90 FPS karena 90 Hz-nya jalan di sini. Jadi rasa mulus saat dimainkan ya. Lanjut ke Mobile Legend. Opsi settingan grafis yang terbuka di sini adalah ultra dan frame rate-nya super. Jadi smartphone ini mengizinkan kita main sampai 90 frame per second. Saat dimainkan dalam keadaan nggak ada musuh, frame rate-nya emang bisa nyentuh angka 90 FPS. Tapi kalau battle udah mulai rame, FPS-nya bisa drop ke angka 70-an. Tapi ya ini seenggaknya masih di atas 60 FPS lah ya. Jadi naik turun 70-90. Sekarang kita coba Genshin Impact ya. Settingannya tentunya seperti biasa lowest 60 dan skenario seperti biasa jalan-jalan dari Liyue ke Mondstadt bolak-balik 30 menit totalnya. Saat dimainkan tanpa kipas rata-rata frame rate yang dihasilkan ada di atas 40 FPS dan bahkan bisa nyentuh angka 56 FPS. Memang sempat sekali terjadi frame drop sampai 25 FPS tapi itu cuma sesekali aja. Setelah 30 menit dimainkan, kami coba ukur suhu permukaannya di bagian belakang. Titik terpanas kami dapati di area samping modul kamera dengan suhu mencapai 40-47 derajat Celcius, sementara sisanya berada di bawah 40 derajat Celcius. Lalu di sisi depan suhu tertinggi kami temui ada di bagian atas dan suhu mencapai 41-42 derajat Celcius dan selebihnya ada di bawah 40 derajat Celcius. Sebenarnya udah cukup oke, tapi kita coba lagi kalau pakai kipas bagaimana ya. Di sini kita menemukan bahwa rata-rata frame rate-nya serupa dengan saat tidak menggunakan fan grip, yaitu sama-sama di atas 40 FPS. Gejala frame drop juga sesekali terjadi di sini, tapi tidak serendah yang tadi ya. Di sini masih hanya mencapai 27 FPS aja. Perbedaan yang paling jelas banget saat pakai kipas adalah suhu di bagian layar jadi lebih adem juga nih. Titik panasnya lokasinya masih sama, tapi sekarang suhunya cuma 35-36 derajat Celcius aja. Sedangkan area tengah smartphone sampai ke bawah sekarang bahkan ada di bawah 33 derajat Celcius. Jadi kalau mau nyaman main Genshin Impact pakai si A15 ini ya pakai fan grip saat maininnya ya. Nah, kalau mau dimasukin ranking-rankingan, nah Galaxy A15 ini bisa masuk dalam ranking C. Ini rata-rata lah untuk semua smartphone yang pakai G99. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A15 4G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Pengujian kali ini akan dilakukan oleh Isan. Jadi sampel-sampel kameranya dari dia. Cuman untuk video kali ini masih sama saya penjelasannya dan skripnya juga masih saya yang bikin. Dan kedepannya sih saya akan lepas ke dia semuanya. Cuman kali ini masih sama saya dulu ya. Ready, San? Oh iya, suara yang teman-teman dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Kita ini nggak pakai mikrofon eksternal di sini ya. Suara yang kalian dengar ini langsung dari mikrofon smartphone-nya. Gimana kualitasnya teman-teman? Dan ini asiknya dia udah pakai dual mikrofon ya. Di atas ada, di bawah ada. Dan kebetulan kita lagi di rooftop nih, ada angin-angin. Gimana kira-kira kualitas suaranya? Apakah suara kita berdua masih cukup jelas? Oke, untuk mikrofonnya ini udah khas Samsung banget lah ya. Suara yang direkam tuh terdengar jelas dan rapi. Wind noise-nya memang masih terdengar sih, tapi nggak sampai menutupi suara vokalnya. Untuk kualitas kamera selfie-nya sendiri tuh bagus ya. Detailnya tinggi, ketajamannya cukup, warnanya juga oke, nggak keras oversaturated. Overall cenderung ke natural hasilnya. Dari mid-range videonya juga cukup baik di sini. Dapat dilihat tuh gambarnya, cahaya antara background dan wajahnya tuh cukup seimbang. Terkait stabilisasi video, sayangnya belum bisa stabil ya. Ini mungkin karena tidak adanya sensor gyro di smartphone ini. Ayo dong Samsung, walaupun ini Galaxy A1 series, tapi di kelas harganya gyro tuh udah wajib lah harusnya.
Lalu untuk kemampuan perekaman kamera selfie-nya ini memang cuma mentok di 1080p 30 aja ya. Oke, tadi kamera selfie-nya, sekarang kita beralih ke kamera utamanya. Untuk kamera utamanya ini juga sama ya, kemampuan perekaman videonya mentok di 1080p 30 aja. Terkait stabilisasi video juga belum ada, sangat disarankan bagi yang ingin menggunakan smartphone ini buat ngevlog, minimal pakai tripod lah. Setidaknya ini bisa membantu supaya videonya bisa lebih stabil. Atau kalau mau lebih gampang lagi, edit aja videonya di Google Photos. Bisa ada opsi untuk naruh stabilisasi di situ. Untuk merekam orang, menurut saya kualitas videonya ini cenderung oversharpen ya. Namun seenggaknya dari mic range videonya ini udah cukup baik. Nah, kalau autofocusnya gimana? Ini udah aman lah ya, dan terbilang sudah responsif juga. Kita juga cobain kamera ultrawide-nya, dan hasilnya standar aja sih. Bukan ultrawide yang spesial, perekaman videonya juga sampai 1080p 30 fps aja. Terkait stabilisasi, sayangnya juga belum ada di kamera ultrawide-nya ini. Sekarang kita masuk ke pengujian low light. Kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Dalam keadaan low light, kamera selfie-nya ini masih dapat digunakan lah untuk merekam video. Kemampuan kameranya dalam menangkap cahayanya cukup bagus di sini. Memang sih noise masih ada, tapi seenggaknya area wajah masih dapat terlihat dengan jelas lah. Kalau mau hasil perekaman malamnya lebih baik, kami sarankan sih pakai kamera utamanya. Di kamera utamanya ini mampu menangkap cahaya yang lebih baik dibandingkan dengan kamera selfie-nya tadi. Selain itu, noise-nya juga terlihat lebih minim di sini. Untuk autofocus-nya sendiri juga masih aman, walaupun di kondisi gelap kayak begini. Sedangkan kalau kamera ultrawide-nya, ya udahlah ya, kita nggak bisa berharap banyak dengan kamera ultrawide ini untuk merekam video di kondisi seperti ini. Ini masih wajar lah. Menariknya nih, setelah kami menguji ketiga kamera tadi, kami nggak menemukan adanya frame drop di videonya. Jadi hasilnya 30 fps-nya bener stabil. Oke, saatnya kita bahas hasil foto-fotonya ya. Dalam keadaan cahaya yang cukup, kamera selfie-nya ini udah aman banget. HDR-nya juga dapat bekerja dengan baik. Bahkan di mode portrait, HDR-nya juga bisa jalan di sini. Efek bokeh dihasilkan juga udah cukup oke. Pemisahan antara objek dan background-nya udah cukup rapi. Untuk kemampuan zoom-nya, ini kami perlihatkan hasilnya. Dapat kita lihat kalau di zoom 10 kali, itu gambarnya masih cukup terlihat ya. Kita juga dapat menggunakan mode 50 megapiksel untuk mendapatkan detail ekstra. Ini kami perlihatkan perbandingan saat menggunakan mode 50 megapiksel dan zoom 10 kali. Terlihat di mode 50 megapiksel ini gambarnya lebih detail ya, dan teksnya itu masih bisa terbaca dengan jelas. Untuk fitur ekstra memang nggak banyak, tapi paling nggak ada mode pro foto lah di sini. Buat kalian ingin belajar setting manual, kita bisa atur ISO dari 50 sampai 3200. Kemudian shutter speed-nya bisa juga kita atur dari 1/8000 sampai 10 detik. Sekarang kita beralih ke low light. Saat foto low light, kita perlu berhati-hati ya, karena foto mudah nge-blur kalau tangan kita nggak stabil. Namun seenggaknya hasil kamera selfie-nya ini saat malam masih minim noise lah. Kalau butuh gambar yang lebih terang, di sini juga ada fitur night mode-nya ya. Gambar yang dihasilkan memang lebih terang, tapi noise gambarnya belum sampai bersih-bersih banget. Untuk kamera selfie-nya ini, saran kami sih pakai mode autonya aja udah cukup lah. Sekarang mari kita lihat kamera utamanya. Dalam mode auto, wajah udah terasa soft di sini, tapi dibandingkan dengan kamera selfie-nya tadi, foto pakai kamera utamanya ini memang bisa lebih terang hasilnya. Night mode di kamera utamanya ini memang bikin foto lebih bersih dari noise dan sedikit lebih terang. Tapi perlu dicatat, idealnya itu pas pakai night mode, tangan harus lebih stabil ya. Dan night mode ini kurang pas untuk foto objek yang banyak bergerak. Secara keseluruhan, kualitas gambar yang dihasilkan oleh kameranya ini cukup baik di keadaan cahaya yang cukup terutama ya. Komplain saya di kameranya ini cuman ada di stabilisasi videonya. Dan sedikit berharap, di kelas harga segini perekaman video 60 fps tuh udah jadi standar lah. Minimal tersedia untuk kamera utamanya. Oke, sekian pengujian kameranya Samsung Galaxy A15. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi ke pengujian baterai dengan lokal video playback 1080p. Saat pakai settingan layar di 90Hz, baterai bertahan sekitar 17 jam 37 menit. Sementara kalau refresh rate kita paksa turun ke 60Hz ya, kita setting manual, daya tahan baterainya jadi lebih bagus di 19 jam 18 menit. Nah, kembali ke setting 90Hz, kalau kita pasang YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterai akan berkurang 3% selama 30 menit. Sementara itu untuk TikTok, baterai akan berkurang 4% selama penggunaan 30 menit. Untuk Genshin Impact, baterai akan berkurang 10% dengan setting lowest 60. Secara umum kita bisa bilang bahwa baterainya masih cukup oke sih. Nah, untuk charging kita coba chargingnya pakai charger Samsung 25 watt yang asli ya. Dari 0 sampai 50% terisi butuh waktu 32 menit. Sementara untuk dari 0 sampai full 100% butuh waktu 1 jam 30 menit. Ini adalah hasil yang cukup wajar untuk charging baterai 5000 mAh dengan charger 25 watt untuk Samsung. Lanjut, untuk Netflix dia sudah wideband L1, jadi sudah bisa streaming sampai Full HD. Untuk YouTube dia bisa 1440p 60 fps tanpa dukungan HDR tentunya ya. Lalu untuk haptic feedback, getarannya masih terasa kurang kuat dan cenderung agak panjang, jadi akurasinya terasa agak kurang. Untuk smartphone ini sih kami merekomendasikan untuk nggak usah ngaktifin haptic feedback aja kalau mau lebih mantap ngetiknya. Oke, untuk notch, apakah ini notch bisa disembunyikan? Ternyata bisa ya. Ada menu kamera cutout di bagian settings untuk menyembunyikan notch dari smartphone yang satu ini. Di menu ini kita bisa
mengatur setting notch per aplikasi. Apakah kita mau biarkan saja atau kita mau sembunyikan notch-nya ya. Jadi ada pilihannya di situ. Nah, oke, untuk harga yang 8128 itu harganya di 2.899.000. Sementara untuk yang 8256 harganya ada di 3.299.000. Selain dua varian ini tentunya ada juga A15 yang punya konektivitas 5G dengan opsi 8256 di 3.599.000. Untuk yang ini dia SoC-nya pakai Dimensity 6100 Plus. Oke, untuk setiap pembelian di website resmi Samsung, kita akan berkesempatan mendapatkan bundling yang berupa gratis charger 25 watt senilai 299.000. Lalu ada gratis perlindungan layar retak atau crack screen selama 6 bulan senilai 930.000. Jadi, ya tetap ada chargernya memang ya. Plus ada proteksi layar juga. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. SoC yang digunakan di sini bukan yang terbaru, meski demikian performanya masih bisa dibilang mumpuni ya. Konektivitasnya juga masih 4G untuk yang kami uji. Dan kalau emang butuh 5G, ya bisa pilih yang varian A15 5G. Di sini sayangnya tidak ada hardware gyro. Lalu untuk perekaman video cuma nyampe 1080x30 dan ya tentunya karena nggak ada hardware gyro, jadi tidak ada AES atau stabilisasi video menggunakan software di sini. Untuk screen record bawaan sayangnya belum ada, tapi kalau butuh screen record tinggal install aja dari Play Store, kan ada banyak ya opsinya. Kemudian untuk haptic feedback terasa kurang pas aja buat smartphone sekelas ini ya. Dari si kelebihannya, layarnya udah Super AMOLED 90 Hz ya. Udah mantap bener di sini. Lalu sudah pakai One UI 6 yang berbasis Android 14 dan fiturnya waduh, banyak banget. Yang kita bahas tadi itu cuman sedikit dari sekian banyak fitur yang tersedia dalamnya. Jaminan update Androidnya udah dapat 4 kali di sini dan security update-nya 5 tahun. Smartphone mana yang berani ngasih update sepanjang ini di harga segini? Jarang banget ya. Lalu ada sistem keamanan Samsung Knox juga di sini, dan dengan adanya Samsung Knox ini kita dapat bisa merasa lebih aman aja karena ada sistem yang siap melindungi smartphone kita tentunya. Mau dari virus, malware, hacking ya. Walaupun harganya cuma di 2,8 jutaan, tapi Samsung tetap menyediakan sistem keamanan yang bahkan mereka gunakan di smartphone kelas flagshipnya di sini. Kemudian untuk kemampuan kamera dan untuk foto maupun video terbilang mumpuni. Ini baik untuk kamera utama maupun kamera selfie-nya ya. Lalu dia punya dual mikrofon, kualitas juga bagus, khas Samsung banget. Audio jack juga masih ada, FM radio ada. Desain belakangnya terlihat seperti smartphone kelas atas dari Samsung dan dia punya NFC di sini. Ya, itu dia Galaxy A15, smartphone Galaxy A series terbaru dan salah satu yang pertama dikeluarkan di tahun 2024. Emang agak unik ya, di mana seri A dengan angka 1 di awal ini terlihat seperti dinaikkan kelasnya. Spesifikasinya naik drastis, begitu juga dengan harganya. Kalau kalian sebelumnya adalah pengguna smartphone Samsung Galaxy A14, upgrade yang kalian dapatkan akan sangat terasa di A15 4G ini. Dan kalau kalian bukan pengguna A14 dan mengincar smartphone terbaru Samsung dengan prosesor yang cukup kencang di kelasnya, layar Super AMOLED dan punya RAM serta storage yang besar, smartphone yang satu ini sepertinya bisa dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jagat TV TV.